di halaman 4 pada poin nomor 2, banyak mengingat mati dan kehidupan akhirat. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tetangga saya habis kena musibah, ibu mertuanya meninggal dunia. Setelah itu tiap malam sampai 7 hari diadakan doa bersama. Setelah selesai dan pulang, dilanjutkan beberapa orang judi remi sampai pagi. Bagaimana yang seperti itu, Ustaz? Lah kok tanya saya? Ya tanya tetangganya tadi, gitu. Tanyakan ke tetangganya, tujuannya untuk apa? 7 hari 7 malam mendoakan. Ya, habis selesai berdoa bersama-sama, lanjutkan judi bersama-sama. Itu tujuannya untuk apa? Nah, kalau tanya saya tidak mengamalkan itu karena belum tahu ilmunya. Ya, sedangkan Allah Tuhan kita mewanti-wanti, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Coba diingat kembali ayatnya itu. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ya dah. Memang kita ini diperintah oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasul. Wa ati'allaha wa ati'ur Rasul wa ati'allaha war Rasula wahdaru. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, tapi hati-hatilah. Memang itu perintah Allah. Allah mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, namun dengan kehati-hatian. Nah, dalam rangka hati-hati ini, prinsip kita menjalankan agama ini yaitu tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Yang namanya menjalankan agama harus ada ilmu. Harus dengan ilmu dalam arti kita ngerti ilmunya, tuntunannya dari Rasulullah. Karena yang paling paham agama ini adalah Rasulullah. Sedangkan Nabi kita telah mewariskan pada kita semua ini biar tidak sesat. Hanya 2 yang Nabi wariskan, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah. Kalau kita pegang teguh pada kedua hal ini, jaminan dari Nabi, lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Kamu tidak akan sesat. Nah, oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam mentaati Allah dan Rasul, kita pegang prinsip yang Allah tetapkan. Selama belum mengetahui ilmu yang datangnya dari Allah maupun dari Rasulullah, kita tidak mengamalkan. Sekalipun banyak masyarakat yang mengamalkan. Namun jika kita belum mengetahui ilmunya, kita tidak mengamalkan. Belum mengamalkan. Nanti sesudah tahu ilmunya. Lah kok begitu? Lah ini karena larang ketetapan Allah begitu. Kita mengikuti ketetapan Allah, mudah dalam beragama itu. Kalau belum tahu ilmunya, jangan lakukan apapun. Kenapa? Karena innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati,
Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan itu, kamu dengar dari siapa? Kamu melihat amalan siapa? Apakah Nabi mengamalkan itu? Apakah kamu mendengar Nabi menyabdakan itu? Dan hati kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kamu condong mengikuti amalan itu, kamu ikut siapa? Sedangkan agama ini yang harus kita ikuti adalah Nabi. Kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam beragama itu hanya satu yang harus kita ikuti, yaitu Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi dalam beragama ini, maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang memberi jaminan itu Allah langsung. Kalau mendapatkan kecintaan dari Allah, dosa-dosa kita akan diampuni. Sedangkan pahala ini bukan menurut kita, namun menurut Allah. Coba diingat An-Nisa 123. Meski menurut kebanyakan orang satu perbuatan itu mendatangkan pahala, kita jangan ikut-ikutan. Karena pahala itu bukan menurut angan-angan manusia, tetapi pahala kebaikan itu menurut Allah. Sedangkan Allah perintahkan untuk mendapatkan cintanya Allah, agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ikuti Nabi. Sedangkan Nabi hanya meninggalkan dua perkara tadi, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Sehingga Allah tetapkan laisa bi amani may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya, Allah sudah sangat tegas sekali, gampang cetol melo-melo. Kalau buat ketetapan pahala di sisi Allah itu bukan menurut angan-angan manusia, tapi menurut menurut Allah, bukan menurut angan-angan manusia yang kosong, namun menurut ketetapan Allah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Sehingga akan banyak orang nanti ketika di dunia merasa telah berbuat baik, ternyata di sisi Allah dinilai perbuatannya tidak baik, karena hanya ikut-ikutan, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seolah-olah dia berpikir sudah berbuat baik, namun ternyata amalnya sia-sia. Yahsabunahu wahum yahsabunahu annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum wahum yahsabunahu annahu yuhsinuna sun'a. Jadi akan ada orang yang merasa telah berbuat kebajikan, merasa mendapatkan pahala dari Allah, padahal amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia. Karena yang namanya pahala itu bukan menurut manusia,
namun menurut Allah. Sedangkan Allah sudah utus Rasulnya untuk menjelaskan, mengajarkan apa yang menjadi ketetapan agama Allah ini. Dan dijamin oleh Nabi, bahkan langsung jaminan dari Allah, kalau kamu ikuti aku, yaitu Nabi, jamin yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dicintai Allah, diampuni dosa-dosa kita. Sehingga pahala itu bukan menurut kita, sudah ada aturannya. Saya tidak bisa kita membuat acara sendiri, aturan sendiri dengan mengatasnamakan agama. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, maka kita tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu karena belum tahu ilmunya. Apakah menyalahkan? Juga tidak. Mempersilahkan, monggo silahkan, lana a'maluna walakum a'malukum, masing-masing akan menuai apa yang dilakukan sejak di dunia. Nah, kalau tadi tetangganya seperti itu, ya nanti ditanyakan kepada tetangganya. Kalau tanya saya, ya saya tidak tahu maksudnya apa. Maksudnya apa? Saya tidak tahu, wong tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan dan tidak menyalahkan yang mengamalkan itu. Wong masing-masing pilihannya sendiri-sendiri. Namun kalau warga MTA, ngaji di MTA tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena kita belum tahu ilmu tentang itu. Kalau belum tahu, maka tidak mengamalkan. Nanti kalau sudah tahu, baru kita amalkan bareng-bareng. Nek wis ngerti. Ya, ada lagi.